Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangun pagi ini dalam kekuatan Allah. Ini perbuatan Tuhan yang besar yang sudah mengasihi dan menolong kita sampai di minggu terakhir di bulan Maret ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syukur kita sebelum kita menikmati firman Tuhan bersama dengan renungan keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau dahsyat, Kau ajaib. Hari ini kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan kami hari ini menikmati hari baru dalam kebaikan Allah. Kami bersyukur kami menikmati kembali lagi hari Minggu di bulan ini. Terima kasih. Tuhan berkati kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bawa syukur kami kepadamu. Kami bawa pujian kami kepadamu. Kami agungkan Engkau ya Tuhan Yesus, Allah Raja penyelamat hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu-minggu Prapaskah, hari ini saya mau mengajak untuk kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang percaya, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang pengurapan yang dilakukan terhadap Yesus dari Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu kita perhatikan firman untuk kita semuanya. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat membaca dalam Alkitab masing-masing. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan akan besarnya cinta kasih seorang yang mengasihi Tuhan. Perempuan ini di dalam teks ini tidak disebutkan namanya, tetapi perbuatannya dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Dituliskan bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada Allah. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Perempuan ini memberikan teladan bahwa pribadi yang mengasihi Tuhan tidak akan menghitung apa untung ruginya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Pribadi yang mengasihi Tuhan tidak akan memperhitungkan untung ruginya, tapi bahkan justru memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana perempuan ini menyatakan, menunjukkan bukti cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia bahkan melakukan hal yang terbaik disebut oleh Tuhan dibandingkan para murid yang selalu belajar, yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tetapi masih hitung-hitungan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Seakan-akan pernyataan murid ini rohani.
Seakan-akan pernyataan dari pengikut Yesus yang rajin belajar ini rohani. Tapi mari kita lihat dua sikap yang berbanding, terbalik, berbeda. Perempuan ini tidak memperhitungkan hal yang berharga untuk dirinya sendiri. Dia tahu hal yang paling terbaik dalam hidupnya dia berikan untuk Tuhan Yesus. Minyak narwastu bagi seorang gadis, seorang perempuan itu adalah barang yang sangat berharga, yang pada masa itu akan dibeli oleh seorang perempuan gadis untuk persiapan pernikahannya. Minyak wangi narwastu, minyak narwastu itu disimpan di dalam buli-buli yang tidak bertutup. Maka hanya bisa sekali digunakan, beda dengan yang kita gunakan saat ini. Botolnya bisa kapan saja kita mau pakai, kita buka dan kita semprotkan. Tapi minyak narwastu tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam buli-buli pualam yang sudah otomatis, dan bagaimana cara menggunakannya, harus dipatahkan leher dari buli-bulinya, dipatahkan, dan ya sudah. Setelah itu, karena ini digunakan untuk wanita pada saat itu, para gadis saat dia menikah dan akan diberikan kepada sang mempelai laki-laki, hanya sekali saja, tidak bisa disimpan, harus dituangkan seluruhnya. Seorang gadis akan menyiapkan itu, mengumpulkan uang, dan bagaimana dia akan membeli, dan itu dipersiapkan untuk hari pernikahannya. Dan wanita ini, perempuan ini, dia tahu pribadi yang dia kasihi, pribadi yang dia cintai adalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sehingga di dalam kasihnya itu, dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Murid Yesus, salah satu dari murid Yesus. Murid itu berkata, ini pemborosan, untuk apa? Minyak narwastu ini sangat mahal gitu. Protes, ngomong, padahal bukan barangnya dia ya, bukan miliknya dia, ini milik perempuan itu. Perempuan itu dengan sukacita, dengan penuh kasih dia berikan kepada Tuhan, dia patahkan leher buli-buli itu dan dia berikan kepada Tuhan. Dan murid ini satu dengan yang lain akhirnya jadi provokator dan kasih tahu, apain ini pemborosan, nggak perlu ini untuk Tuhan Yesus, kasih aja kepada orang miskin. Harga minyak ini 300 dinar. 300 dinar itu berarti upah kerja 300 hari. Kalau satu hari 100 ribu kali 300 ya, 300 ya kali 300 kali 100 itu berapa jumlahnya? Sekitar 30 juta. Sayang, hanya dibatahkan sekali terus dicerahkan kepada Tuhan Yesus. Murid-murid masih melihat nilai ekonomis untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Padahal bukan harta miliknya, bukan barangnya, bukan dia yang kerja, bukan dia yang nyari. Dia hanya bisa komentar, bahkan akhirnya mereka ya yang tadinya satu orang, karena satu orang berkata seorang pada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain, akhirnya yang lain juga akhirnya memarahi perempuan itu. Tapi bagaimana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita jadi orang percaya juga protes kalau lihat orang lain berbuat baik, berbuat kebenaran. Ngapain sih bikin kayak gitu? Ngapain sih minyak itu dicurahkan kepada Tuhan Yesus? Sia-sia tahu nggak sih? Itu nggak ada gunanya. Tapi Tuhan bilang apa? Dia yang ngerti. Dia ini sedang mempersiapkan penguburanku. Hai, para murid kan ada yang di dekat mereka. Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengingatkan kepada mereka, aku anak manusia akan disalib, akan dianiaya, akan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tapi kok nggak ada yang peka? Kok nggak ada yang ngelakuin pengurapan itu? Kenapa bukan di antara 12 murid itu? Tapi perempuan ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Allah, hari ini, hari-hari ini, di dalam puasa Lenten kita, di dalam masa puasa Prapaskah kita diingatkan akan cinta kita kepada Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Jangan sampai kita jadi orang Kristen seperti para murid yang sibuk kritikin gereja, yang sibuk ngurusin kritikin pendapat hamba Tuhan, yang sibuk kritikin pengajaran-pengajaran, yang protes nggak ada perpuluhan, yang protes nggak boleh ini, nggak boleh itu, protes banyak kritik, tapi
tidak melakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus. Kita protes saat orang berbuat baik, kita protes saat orang melakukan sesuatu yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Kita hanya sibuk jadi orang Kristen yang menyalahkan orang lain, ini yang tidak menguntungkan, seakan-akan rohani. Ini harusnya dikasihkan kepada orang miskin. 30 juta. 300 hari kali 100.000. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama belajar hari ini. Sudahkah aku memberikan yang terbaik dari hidupku untuk Tuhan? Stop, berhenti bertobat jadi orang Kristen yang suka kritik, tapi tidak melakukan apapun. Stop, berhenti jadi para murid yang hanya menyalahkan orang lain dan hari demi hari metani, menganalisa perbuatan-perbuatan orang percaya yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak melakukan apapun. Protes kalau orang memberikan apa yang sudah kita beri untuk Tuhan. Apakah yang terbaik dalam diri kita sudah berikan untuk Tuhan? Seakan-akan pendapat Bapak Ibu benar, tidak mau memberikan untuk Tuhan itu sia-sia. Tidak ada. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Rela menderita, dagingnya dicabik, lambungnya ditikam, dihianati, disangkal, tidak diakui sebagai gurunya. Sebuah hal yang sangat menyakitkan, tapi itu tetap ditempuhnya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketaatan, dan itu semua dilakukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sibuk untuk ngurusin diri sendiri, jangan sibuk hanya untuk cari keuntungan, jangan sibuk untuk menjadi orang-orang yang protes dengan banyak hal yang ada, selalu kita mencari kesalahan orang lain. Stop, mari hari ini kita fokus. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang saya bisa kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang terbaik dari saya yang saya bisa berikan untuk menyenangkan hatinya Allah? Waktu kita untuk kita berdoa, menikmati hubungan dengan Tuhan. Waktu kita untuk mengikuti ibadah-ibadah persekutuan. Sudah sangat sedikit sekali warga gereja mengikuti kegiatan-kegiatan di luar hari Minggu. Ada pekerjaan yang lebih penting, yang lebih mendatangkan uang. Ngikuti doa malam itu sia-sia, nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Anak-anak muda ngikutin kegiatan tengah minggu di gereja sudah sangat sedikit. Kalau ada malam doa yang datang hanya orang senior-senior, kemana anak muda? Sibuk cari duit, sibuk cari kesenangan duniawi. Itu hal yang sia-sia. Sibuk menyenangkan diri sendiri. Kapan kita jadi orang percaya yang menyenangkan hatinya Tuhan? Di waktu atau di Minggu Prapaskah tahun ini, mari kita menjadi orang percaya yang menyatakan cinta kasih kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang sudah memiliki buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Tapi kita pribadi sederhana, tapi memiliki hati yang berisi hal-hal berharga. Mari kita berikan itu bagi Tuhan. Kita persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Selamat menyatakan kasih kita kepada Kristus di minggu ini. Nyatakan itu dalam ibadahmu hari ini dengan segenap hati. Nyatakanlah hari ini melalui pelayananmu dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih. Nyatakanlah hari ini cintamu kepada ibadahmu kepada Allah, kepada pelayananmu kepada Allah. Hari ini kita datang dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik dari persembahan kita. Kita berikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan, tolong kami menikmati hari baru, menikmati hari Minggu, dan kami diingatkan untuk firman-Mu, menyatakan kasih kepada Kristus dan memberikan yang terbaik tanpa hitung-hitungan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkati kami, sertai kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu di dalam nama Tuhan. Setiap kami hari ini dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami menikmati kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan kuasa Tuhan. Berkati ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
Kami mohonkan berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.